Kenapa dia belum datang juga? Xiao Gao tidak mungkin lari dari pernikahan kan? Lalu kapan kita akan bertemu lagi? Lain kali saja. Pokoknya hari ini aku tidak punya waktu. Hari ini aku menikah. Aku pergi dulu. Menikah? Apa yang dia pakai itu? Mana ada orang menikah memakai jas putih, dokter? Benar sekali. Bukankah ini sangat membawa sial? Kakekku yang memaksaku untuk menikah. Jadi sebaiknya kamu membatalkan pernikahan ini sendiri. Tidak ada gaun pengantin. Jika kamu berani, menikahlah dengan memakai ini saja. Sekarang, jika kamu bilang tidak ingin menikah, masih belum terlambat. Saya adalah seorang dokter. Biasanya saya hanya bisa memakai seragam ini. Tetapi hari ini, saya bersedia melepas pakaian ini untuk menjadi Nyonya Gao. Kamu akan menyesal. Ibu, aku tidak mau menikah dengan keluarga Gao. Ibu tahu sendiri kalau dia itu sangat suka bermain perempuan. Itu adalah kedudukan tinggi yang diimpikan banyak orang. Jika kamu menikah dengannya, seberapa besar kenaikan statusmu nanti? Apa kamu tahu? Selain itu keluarga kita, mulai sekarang, akan memiliki pelindung. Setelah menikah, kita urus urusan masing-masing saja. Kamar tamu sudah disiapkan. Keluarlah. Senangkanlah hati Tuan Muda Gao. Kamu harus penurut. Dengan begitu, kita semua bisa hidup dengan tenang. Kakekmu berkata, agar kita segera memiliki anak. Kenapa? Sudah berubah pikiran? Menikah ke dalam keluarga Gao adalah keberuntungan bagiku. Kelak, hidupmu tidak akan mudah. Kakek, Jam berapa sekarang? Di mana Xiao Gao? mana aku tahu? Pasti sedang keluyuran lagi entah di mana. Telepon dia. Oh baik, Nyalakan pengeras suaranya. baik. Tunggu aku sebentar. Halo, Nyonya Gao. Kita baru saja bertemu tadi siang. Sudah merindukanku secepat ini. Aduh, kalau mau minum ya minum saja. Kenapa harus menggigit tanganku? Apa kau akan pulang? Aku tidak akan pulang. Wanita cantik di sini sangat wangi dan lembut, benar-benar sangat memikat. Jangan bicara sembarangan. Segera kembali ke sini. Ini bukan urusanku. Bukannya aku sengaja membuat kakek mendengarnya. Benar-benar layak disebut dokter kandungan sangat mahir saat melepas pakaian. Mau lari setelah melepasnya? Bilang saja kalau kau ingin melihatnya. Nyonya Gao milikku. Ibu, Ibu, Gao sudah datang. Lihatlah kamu, sudah datang. Kenapa masih repot membeli barang? Ayo, cepat masuk. ibu, aku sudah kenyang. Biarkan kakak ipar menggendongku ke atas.
Itu harus dilihat apakah Shi setuju. Aku tidak setuju. Shi, jangan tidak sopan. Biarkan Gao membantu adikmu. Aku tidak setuju. Gadis nakal, kakak macam apa kamu ini? Ini semua salah dia. Kalau bukan karena dia, kakiku tidak akan pincang. Ini semua salah dia. Semuanya memang salah dia. Aku datang ke sini untuk makan, bukan untuk menjadi tenaga kerja gratis. Mari kita pergi. Tidak menyangka ternyata kamu orang yang seperti ini. Jadi bolehkah aku mengembalikannya? Aku tidak sengaja membuatnya terjatuh. Lagi pula aku adalah seorang dokter. Kondisinya yang sekarang, apakah benar karena aku? Aku sangat tahu. Semua orang bilang ini salahku. Bahkan ibuku pun tidak percaya padaku. Tidak peduli bagaimana aku menjelaskan, tidak ada satu orang pun percaya padaku. Jangan menangis lagi, menyebalkan sekali. Aku percaya padamu. Kak, aku melihat kakak ipar Di mana? di lantai bawah, bersama beberapa pria tampan. Apakah kita perlu menyapa mereka? Buang-buang waktu saja. Ayo, temani Tuan Muda Gao minum. Putaran ini kamu kalah. Cepat minum, cepat minum. Di dalam minuman itu ada sesuatu. Bagaimana kalau aku memanggilkan dua orang untukmu? Tidak perlu. Keluar. Ayo. Halo, Kamu di mana? aku sedang di rumah. Aku tahu kamu di Aula Hongren. Segera datang ke tempatku atau kalau tidak aku akan mencarimu. Kamu, kamu minum terlalu banyak? Ayo, kita pulang ke rumah. Ayo pergi, kita pulang sekarang. Mengapa pura-pura suci? Kamu, Tuan Muda Gao, Apakah videonya sudah dihapus? Jika aku tidak salah ingat, ruang privat juga punya kamera pengawas kan? mohon Tuan Muda Gao, tenang saja. Semuanya sudah dibereskan. Aku pergi dulu. Nona Shi, sudah menerima videonya kan? jika tidak salah ingat, kartu kunci rumahnya yang lain. Inilah dia. Dengan begini, aku bisa masuk secara diam-diam. Video yang direkam diam-diam sudah disimpan dengan baik. Begini saja sudah cukup kan? Aduh, bersikaplah sedikit lebih lembut padaku. Akhirnya pergi juga. Nyonya Gao. Kebetulan sekali ya. Aku hanya datang untuk melihat apakah kamu mencari wanita lain di belakangku. Bukankah kita sudah sepakat untuk urusan masing-masing? Tuan Muda Gao, rapat akan segera dimulai. Datanglah kapanpun kamu mau. Tidak perlu sembunyi-sembunyi. Demi menukar kembali video kita yang ada di ruang privat itu, terpaksa aku harus melakukannya. Maaf ya. Halo,
Barang yang kamu inginkan sudah ada padaku. Ini untukmu. Ikutlah denganku ke sebuah pesta. Pergilah ganti baju di mobilku. Ganti baju di mobil? Bukannya aku sudah pernah melihatnya. Tuan Lu, Nyonya Lin. Apa kalian saling kenal? Tuan Gao, mengenai kerjasama kita, Aku akan mempertimbangkannya. Nyonya Gao, mari kita minum juga. Maaf, aku permisi ke kamar mandi sebentar. Mari kita lanjutkan minum. Baik. maafkan saya Tuan Gao, aku permisi sebentar. Shi, Kaulah yang menelepon itu kan? sebenarnya aku... Cih, ternyata aku tidak mengenalinya. Itu adalah suaramu. Sayang, kenapa lama sekali? Aku datang. Semoga kerjasama ini lancar. Semoga kerjasama ini lancar. Aku sudah menyiapkan sebuah video, perayaan kerjasama. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Cepat matikan. Perbesar saja tampilannya. Kalau melihatnya begini, bukankah kurang seru? Mohon maaf Tuan Gao, saya kurang baik dalam menjamu. Kembali ke sini. Tidak apa-apa. Bagaimana video itu bisa ada di sini? Bagaimanapun pasti bisa diselidiki. Yang ada di dalam video itu adalah villa pribadi saya. Yang bisa mendapatkannya tentu saja hanya orang terdekat saya, seorang gadis kecil. Tidak mungkin punya kemampuan sehebat itu. Lalu bagaimana jika ini dilakukan oleh dua orang yang bekerja sama? Benar bukan, Tuan Lu? Benar? Cukup sampai di sini untuk hari ini. Kami permisi pulang dulu. Apakah kamu terhadap hasil hari ini merasa puas? Apa keuntungan yang diberikan pihak lawan padamu? Menggunakan video dari Aula Hongren untuk mengancam saya. Apa hal seperti ini pantas disebarluaskan? Ataukah kamu memang tidak tahu malu? Kamu itu bagaikan serigala betina yang menyerang secara diam-diam tanpa ampun. Jika ingin menangis, menangislah di bawah. Jangan tinggalkan kesialan di dalam mobilku. Kamu Shi, masuk ke mobil. Halo, Ada apa? aku beri kamu waktu setengah jam. Kamar biasanya. Aula Hongren, aku tidak mau pergi. Seandainya aku bisa membantumu mendapatkan videonya kembali, Apa? gadis kecil, mau melawanku? Serahkan videonya. Apa itu? Kamu menipuku. Tuan Muda Gao, Tuan Muda Gao, Anda baik-baik saja? Cepat ambilkan handuk untuk Tuan Muda Gao. Kenapa diam saja? Cepat pergi sekarang juga. Ayo, akan kubuat kamu melihat bos besar dari Aula Hongren, Tuan Lu. Siapa dia? Pantas saja. Kedatanganku hari ini adalah untuk menjalin pertemanan. Semuanya ada di dalam sini. Kalau begitu, mari minum segelas. Tidak perlu minum alkohol. Baiklah. Aku akan meminumnya. Dia tidak boleh minum alkohol. Cepat hubungi layanan darurat. Lu Junyan, bangunlah. Lu Junyan. Tidak ada pilihan lain. Hei, gadis bodoh. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku hari ini karena keadaannya sangat mendesak. Hei, Gao Haifeng, apakah kamu cemburu?
Nyonya Muda, ini adalah gaun yang Tuan Muda Gao pilihkan sendiri untuk Anda. Saya akan mengantarkan Anda ke perjamuan. Tuan Muda Gao akan segera menyusul. Bagaimana mungkin gaun kita sama? Apa yang terjadi? Hari itu. Terima kasih. Tuan Muda Gao, akhirnya Anda datang juga. Tenang saja. Sudah tidak apa-apa. Tuan Muda Gao, ayo kita ke sana dan minum. Semua orang sedang menunggu. Kenapa ada begitu banyak orang? Jangan gegabah. Aku mengerti. Semuanya, mari kita minum. Kau, Tuan Muda Gao. Baju siapa ini? Jelek sekali. Tuan Muda Gao. Aku juga tidak tahu bagaimana bisa menyinggung Nyonya Muda. Dia memperlakukanku seperti ini padahal aku datang bersamamu. Nyonya Mudaku, apapun yang dia lakukan selalu benar. Menarik juga. Nenek, bunga yang nenek tanam ini bagus sekali. Bagaimana kesehatan nenek akhir-akhir ini? Nenek, aku pulang. Shi, sudah lama tidak bertemu? Kakek, bagaimana keadaanmu? Lu Junyan, cepat bawa kakek ke rumah sakit. Shi, maafkan aku. Ada masalah di perusahaan. Aku harus segera kembali sekarang juga. Lu Junyan, apa yang sedang kamu lakukan? Kembali ke sini. Ci, kamu sudah pulang. Bukannya aku ingin menegurmu. Barangnya sampai lupa dibawa. Ada tamu datang. Kenapa kamu ada di sini? Ambil ini. Oh, Ci, bagaimana kabarmu selama tinggal di kota? Apakah belakangan ini kamu mendapatkan teman baru di kota? Jangan khawatir, Nenek. Keluarga Gao memperlakukannya dengan sangat baik. Siapa dia? Saya Xiao Gao. Saya adalah suaminya Shi. Ci, apakah itu benar? Wah, ini benar-benar kabar yang sangat menggembirakan. cepat hentikan mobilnya. Ada apa? Lu Junyan. Kamu kenapa? Lu Junyan? Lu Junyan. Apa kamu bisa mendengar suaraku? Lu Junyan, sadarlah. Dia tidak bisa dibiarkan begini. Mari kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak mau. Apa kamu sudah tidak punya hati nurani lagi? Wanita ini. Kamu tidak mau menolongnya kan? Jika tidak ditolong, aku tidak akan pergi. Terserah kalau tidak mau pergi. Masuk ke dalam mobil. Sudah sayang, apa yang perlu dikhawatirkan? Dia baik-baik saja sekarang kan? Berani mengabaikanku? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu sudah gila? Ini di rumah sakit. Tentu saja melakukan apa yang ingin kulakukan. Sudahlah, jangan bercanda lagi. Cepat menurutlah. Wah, dia sudah bangun. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggumu lagi. Ayo pergi. Bodoh. Cepat turunkan aku. Apa kamu dengar? Hei, Gao Haifeng. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa begitu misterius? Apakah ini disiapkan untukku? Iya.
Belum pernah ada yang merayakan ulang tahun untukku. Terima kasih. Gao Haifeng. Lihat aku. Aku adalah Lu Junyan, kakak cinta pertamamu. Kenapa minum banyak sekali? Cepat kemari. Bukankah kamu menyukaiku? Kenapa melihatku? Tidak ada reaksi. Kalau begitu katakan siapa yang kamu sukai. Pergi. Katakan bahwa kamu mencintai Gao Haifeng. Sampai tidak bisa berpaling. Kamu sakit. Dokter Zhang, sebenarnya, aku memang sakit. Bantu obati aku ya. Aku rasa kamu hanya pura-pura mabuk. Shi, Ibu datang. Aku keluar dulu. Cepatlah sadar dari mabukmu. Ibu datang. kenapa tidak ada pergerakan? Ibu, sudah selarut ini masih datang. Ini karena kalian tidak bisa diandalkan. Ibu datang untuk membawakan beberapa suplemen. Minta Koki memasakkannya untuk Shi. Harus dimakan setiap hari. Apa ini salahku? Dokter Zhang, terlalu dingin. Kuncinya adalah melihat apakah prianya sanggup. Si, hati-hati. Naik ke mobil. Turun dari mobil. Tuan Muda Gao, aku tidak sengaja. Lalu kenapa kamu lari? Aku benar-benar tidak sengaja. Percayalah padaku. Aku benar-benar tidak sengaja. Benar. Aku memang ingin dia sangat menderita. Lapor polisi. Baik, Kamu berani menyentuhnya? Itu sama saja menyentuhku juga. Ini yang pertama. apa maksudnya? Demi kamu, aku rela meninggalkan semua wanita lain di luar sana. Ini yang pertama. Sebenarnya, masih ada berapa banyak lagi? Jangan main-main. Ini di depan kantor polisi. Kumat lagi gilanya. Ayo pulang ke rumah. Dokter Zhang, ada yang mencari Anda. Si, tunanganku sedang mengandung. Dia ingin melakukan pemeriksaan kehamilan. Setelah kupikir-pikir kembali, aku lebih merasa tenang mencarimu. Baiklah, biar aku yang menanganinya. Tenang saja. Si, aku sebenarnya tidak menyukainya. Tidak baik membicarakan hal ini sekarang, bukan? Wanita di dalam sana menganggapku sebagai saingan cintanya. Tuan Lu tidak peduli. Tapi aku peduli. Si, Dia akan segera keluar. Tidak ada kesempatan lagi bagi kita. Tuan Lu, Pantas saja Dokter Zhang tidak ada di tempat. Ternyata sedang mengurus kenalan lama. kami hanya berteman. Kenapa? Apa kau merindukanku lagi? Kenapa? Teman yang memberi napas buatan? Keluarga kami akan mengadakan perjamuan makan dalam 2 hari. Tuan Gao akan datang kan? Tentu saja. Saat itu, aku akan datang bersama Nyonya Gao. selamat datang. Ayo kita pergi.
Hei, jangan marah, sayang. Kamu kenapa? Perutku. Aduh, bayiku. Cepat panggil dokter ke sini. Cepatlah, panggil dokter. Nyonya Lu, susu yang Anda minum ada masalah. Tapi Anda hanya minum sedikit, tidak apa-apa untuk janin Anda. Nyonya Lu, minumlah susunya. Ini lebih baik untuk bayi Anda. Ini sih. Ada apa? Aku curiga. Obat itu disembunyikan di tubuhmu. Obat apa? Jangan bergerak. Aku tidak tahu. Obat apa? Hentikan itu. Nyonya Lu, apakah ini caramu menjamu tamu? Sejak pesta dimulai sampai sekarang, aku hanya minum segelas susu. Shi yang memberikannya padaku. Shi, bagaimana penjelasanmu? Aku Semuanya selalu disalahkan padanya. Lalu jika aku kehilangan cincin seharga 200 miliar rupiah di kediaman Lu, apakah aku juga harus menggeledah tubuh Nyonya Lu? Kau boleh mencobanya. Tidak seru. Shi, tolong bantu aku. Bawakan susu ini untuk istriku. Aku mendadak ada urusan mendesak. Terima kasih ya. Aku baru saja melihat. Gao Haifeng, pergi ke Aula Hongren lagi. biarkan saja dia pergi. Kemanapun dia pergi bukan urusanku. Dia bilang mau berhenti bermain wanita. Pembohong. Xie, dengarkan penjelasanku dulu ya. Gao Haifeng. Ayo kita bercerai. Aku tahu kamu suka bermain wanita, tapi aku tidak menyangka kamu menjalin hubungan dengan adikku. Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Tuan Muda Gao, Tuan Muda Fu sudah menyiapkan jamuan. Bertanya apakah Anda ingin ke sana. Aduh, Apa saya harus menjawabnya seperti itu? kamu juga pergi sana. Kalimat ini sepertinya menyuruhku pergi. Hei, tunggu. Segala pergerakan Nyonya, laporkan kepada saya setiap saat. Saya akan segera mengaturnya. Tuan Muda Gao, Nyonya sedang mencari rumah di mana-mana. Kalau begitu segera cari orang, siapkan rumah untuk Nyonya. Jangan sampai ketahuan. Tuan Muda Gao jangan khawatir. Semuanya sudah siap. Lu Junyan, kamu membuntutiku. Aku hanya ingin melihat apakah kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terima kasih.
Lu Junyan. Dokter Zhang, ada seseorang yang bersikeras ingin bertemu denganmu. Siapa itu? Aku. Pa, ini masih jam kerja? Wah, kebetulan sekali. Aku justru datang untuk berobat. Tolong sadari posisimu. Ini adalah bagian kebidanan dan kandungan. Benar sekali. Aku datang ke sini memang untuk mencarimu. Pak, penyakitmu seharusnya diperiksa di bagian psikiatri. Aku ingin Dokter Zhang yang memeriksaku. Membosankan. Tidak baik minum minuman ini. Hei. Tidak baik makan makanan ini. Jika kamu terus begini, aku akan memanggil petugas keamanan. Kalau begitu, aku akan menelepon dulu untuk melaporkanmu karena bersikap buruk kepada pasien. Sayang, baru beberapa hari kita tidak bertemu. Tidak seharusnya kamu bersikap seperti ini. Di luar apakah kamu sudah tidak sabar lagi? Gao Haifeng, tindakanmu ini sangat mempermalukanku. Kenapa kamu menangis? Apa ini karena Gao Haifeng? Tidak, bukan karena dia. Kenapa kamu kesini? Aku datang hanya untuk memberitahumu bahwa aku akan segera menikah. Selamat untukmu. Selamat. Aku hanya ingin memberitahumu. Jika nanti kamu mengalami kesulitan, kamu masih bisa mencariku. Bagaimanapun kita masih berteman baik. Dia tidak punya kesulitan apapun. Tidak perlu kamu khawatirkan. Aku lihat kamu tadi belum makan. Jadi aku belikan sesuatu untukmu. Tuan Gao punya begitu banyak wanita kamu? Tidak peduli pada Shi, seorang kan? Lancang sekali kamu memanggil Shi. Shi, ayo kita pergi makan. Lepaskan tangannya. Jangan seperti ini. Berhenti. Jangan berkelahi lagi. Ku bilang berhenti berkelahi. Apa kamu dengar? Gao Haifeng. Kita sudah berpisah. Ingatlah, kita belum bercerai. Kamu hanya milikku, Nyonya Gao. Apa yang terjadi dengan Tuan Muda Gao? Kenapa tidak menghubungiku? Tuan sudah lama sekali tidak menemani saya. Ah, Shi, apakah kamu baik-baik saja? Shi, cepat pakai ini.
Saya hamil. Kau sudah pulang? Selamat atas pernikahan kita, Nyonya Lu milikku. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Tuan Lu, apa ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Dengarkan penjelasanku. Aku hanya belum berencana untuk memiliki anak secepat ini. Kurasa kau masih... Dan terbayang-bayang akan Shi. Mana mungkin? Kau kan tahu, keluarga Gao adalah musuh kita sejak dulu. Percayalah padaku, rencana kita sudah mulai dijalankan. Aku akan segera menghancurkan keluarga Gao. Mengenai Shi, wanita bodoh itu, aku hanya memanfaatkannya saja. Rumahnya cukup lumayan. Tidak akan membuat Nyonya Gaoku menderita. Aku menganggap serius apa yang kamu katakan. Gao Haifeng, maafkan aku. Aku tidak bisa hidup masing-masing denganmu. Siapa yang mau hidup masing-masing denganmu? Aku mencintaimu, Shi. Hari itu aku sama sekali tidak pergi ke Aula Hongren. Aku selalu berada di perusahaan. Begitu aku terbangun, aku mendapati diriku bersama adikmu di dalam ruangan pribadi. Mana ada hal yang sekebetulan itu? Aku akan membuktikannya padamu perlahan-lahan. Sudahlah. Sekarang, bawalah semua bukti ini. Dan tuntutlah kakak cinta pertamamu itu. Jangan bicara omong kosong. Sudah tidak marah lagi padaku? Menurutmu, hari sudah gelap begini? Bukankah kita harus melakukan sesuatu? Lagi? Tentu saja. Lihat tuan muda ini. Lihat bagaimana aku mengambilnya untukmu. Kah, si rusak apa ini? Bagaimana ini? Aku belikan es krim untukmu ya. Boleh. Tunggu aku baik-baik ya. Ham. Rujun?
Cari tahu di mana Lu Junyan berada. Sekarang juga. Lu Junyan, apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan aku. Dengar tidak? Lu Junyan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa kamu sudah gila? Kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kamu menahanku secara paksa. Tidak peduli apapun yang pernah terjadi sebelumnya, asalkan lepaskan aku, kita masih bisa berteman. Cepat lepaskan aku. Lu Junyan, Tuan Muda Gao, masih tidak ada jejaknya. Sekelompok orang tidak berguna. Terus cari dia. Lu Junyan. Ayo kita kembali saja. Aku yakin, semua kesalahpahaman akan terselesaikan. Mungkin saja. Minumlah sedikit air. Gao Haifeng, aku pasti akan membuat reputasinya hancur berantakan. Kamu harus patuh. Jika tidak, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan nanti. Halo? Tuan Muda Gao, kami sudah menemukan Lu Junyan. Dia ada di gedung Boao. Jangan harap kamu bisa lari. Kembali ke sini. Lu Junyan. Kamu tidak apa-apa. Gao Haifeng. Gao Haifeng, kamu tidak apa-apa. Bagaimana keadaanmu? Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Lu Junyan. Sekarang segalanya masih bisa diperbaiki. Apa kesalahanku? Aku melakukan ini hanya karena aku sangat mencintaimu. Kamu tahu kalau aku mencintaimu? Memberi racun pada Lin Han Xuang, memberikan obat pada tamu, mencuri rahasia grup Gao, semua bukti ada di tanganku. Kamu tidak bisa lari lagi. Jika aku tidak bisa pergi dari sini, kalian juga jangan harap bisa pergi dengan selamat. Apa yang ingin kamu lakukan? Cepat pergi. Si